Tante, ini gimana sih Om respon Tante Om Mobi? Video yang baru saya lihat tuh di apa tuh? Pameran. Ya. Paling enak. Jadi itu kawan-kawan channel Mobi bersama dengan Kalau YouTube itu Alman Mulyana, Om Alman dan Kang Irlan. Ya, ini kita sekarang berada di Saudi Arabia karena Bung Fitra kolaborasi pas sampai sini. Ridwan Hanif kolaborasi juga. Masa Om Mobi belum? Ya kan? Alhamdulillah sekarang kita sudah ketemu di Alhamdulillah. Tanah Suci Mekah. Yes, ya sekarang di Jeddah sih Di tepatnya. Jeddah. Jeddah mau pulang hari ini, dianterin sama Om Alman ini baik sekali. Luar biasa, nganterin jauh-jauh loh. Naik ini GMC Yukon. GMC Yukon ini sama sebenarnya Chevrolet Tahoe. Tahu itu kayak Avanza Xenia aja. Iya betul. Jadi banyak kesamaannya. Oke, ini kamera kita taruh, tripod juga minjem. Di tengah kan kira-kira. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ngobrol santai. Ngobrol santai, menanyakan soal kok ngapain tinggal di sini ya jauh-jauh gitu. Dari lupa pakai topi. Jauh-jauh tinggal dari Indonesia. Asal mulanya tuh apa? Kok bisa tahu-tahu dari Indonesia ke sini? Ngapain? Ya tadinya saya kerja kerja jadi TKI dan ini ceritanya lumayan panjang ya. Enggak apa-apa, kita punya Iya. waktu. Saya datang ke sini tuh waktu bencana alam di Aceh. Wah, Tahun 2004. 2004 ya? Iya. Sudah juga agak sama. Iya. 2004 saya terbang dari Indonesia ke Jeddah sini. Alhamdulillah pas dijemput tuh kaget. Kok kayak orang Indonesia. Bos saya itu ternyata orang Indonesia, Arab Oh, Tangerang. Arab Arab Tangerang. Iya. Oke. Nah, visanya itu supir. Tapi di sini kerjanya di minimarket. Di minimarket. Minimarket. Jadi apaan? Jadi kasir. Oh. Coba kebayang nggak saya? Tar, bahasanya mau udah tahu. Nah itu, justru Om, saya ini bisa bahasa Arab itu lebih cepat karena sering komunikasi dipaksakan gitu loh. Yang penting saya hafal harga-harga, udah. Ketika nanya orang Arab nanya, saya mau asal nyebut namanya misalkan minuman, ada mereknya, oh berarti di ini gitu. Iya. Harganya sekian. Nah, jadi kasir. Itu juga baru belajar bahasa Arab. Iya, bahasa Arab itu stresnya luar biasa Om. Saya ditaruh di daerah pemukiman kumuh, namanya itu Al-Kandara. Yang belanja itu orang Somalia, orang Nigeria, benua Afrika semua yang belanja. Coba kebayang nggak waktu pertama saya nunggu ada anak kecil yang orang Afrika kan tahu sendiri lah ya. Iya. Aduh, stres banget. Dia ngambil minuman, ngomongnya ngutang. Kalau ngutang, kasbon gitu. iya, kasbon. Iya. Saya positif thinkingnya gini. Ini Arab loh, pasti orang solehah semua gitu lah. Ya. Anak kecil datang, Muhammad katanya. Saya mau minuman ini ya. Kalau diartikan sekarang nih, ingat banget kata itu. Nanti bayarnya besok ya. Saya ketawa aja. Dan hari itu yang ngambil makanan tuh banyak Om. Nggak ada duitnya. Loh, terus dikasih aja? Ya dikasih aja. Dikasih, tapi saya hafalin. Oh ternyata di sini tuh beda dengan di kita. Kalau di kita kan di kampung adalah seorang yang suka ngambil dulu. Iya. Bayarnya nanti. Ternyata di sini enggak Om. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah ngomong ke bos tuh setelah 2 tahun. Enggak, itu jadi mereka bayar apa enggak? Enggak bayar, kabur orang di daerah. Oh iya. Iya. Nah, singkat cerita, saya kerja dengan bos dari 2004, 2009, 2008. Bos itu nawarin. Katanya, "Kamu mau kerja di luar atau mau pulang?" Kaget dong ditanya gitu, kenapa tanya gitu. Katanya, saya nggak bisa naikin gaji kamu karena kamu kan di sini kerjanya santai.
kata bos tuh. Akhirnya saya nyarilah orang yang lebih senior dari saya. Kalau kamu mau keluar, ganti uang visa sama tiket. Jumlahnya tuh 7.000 real. 7.000 real dulu tuh besar, Om. 7.000 real sekarang juga gede. Oh. 7.000 tuh berapa? 28 juta? Iya, kurang lebih seperti itu. Gaji dulu 800 real saya. Oh. 800 real. Nah, singkat cerita. Tapi dapat perumahan, dapat tempat tinggal. Apanya? Gaji 800 real itu. Iya, itu include makan. Dan semuanya itu bersih, dapat segitu. Kata teman saya orang Madura nih, katanya, ini kesempatan lo untuk nyari duit yang sebanyak-banyaknya di Arab. Karena udah bebas. Karena jarang orang Arab yang membebaskan pekerjanya. Oh. 7.000 walaupun 20.000 lu bayar, katanya gitu loh. Akhirnya kan saya Semangat. Termotivasi. Uang 7.000 itu ngumpulin hasil hampir setahun. Saya kasihin lagi ke majikan, bos saya. Akhirnya saya keluar terus bawa surat-surat dari dia. Maksudnya itu saya nggak apa-apa kerja di luar atas izin bos, stempel. Saya keluar kerja di supir pribadi, supir rumahan di Arab. Oke. Itu berarti kerjanya sama bos yang pribadi gitu ya, bukan perusahaan ya? Iya, bukan. 2008 pertengahan 2000 ke 2009 itu saya kerja jadi supir pribadi dari rumah ke rumah. Saya ingin nyoba segala jenis mobil-mobil mewah di sini, Om. Pernah nyoba mobil Rolls Royce, Bentley, Lexus, Mercedes, pokoknya semuanya. Dengan gaji yang lumayan besar, yang tadinya 1.800 saya bisa digaji 2.500. Naiknya kan luar biasa. Banyak. Iya. Tapi lama kelamaan saya kalau kulit terus ke orang ini nggak ada kemajuan hidup. Iya. Akhirnya punya uang 20.000. Ngumpulin hasil kerja jadi supir. Balik lagi ke bos. Bos, saya pengen beli mobil, tapi pengen punya uang 20.000. Ya bisa beli, tapi mobil tua. Wah, nggak mau, saya pengen baru. Ya udahlah, kredit. Akhirnya kredit tuh. Yeah. Uang muka 20.000. Ntar, ini di Arab ada kredit gimana sih? Ada. Nah kan riba. Di sini tuh bukan ini. Jadi nggak ada bunga. Oh, ya bagi hasil ngomongnya. Nah, itulah mungkin. emang ngomongnya bagi hasil. Iya. Syariah. Iya. Iya, seperti itulah. Jadi gini, Om, uang muka setoran 600, jarak 4 tahun, nanti di akhir pembayaran bisa itu tebus mobil. Di akhir pembayaran gede pembayarannya. Iya, baloning. Iya. Jadi seperti itu. Akhirnya alhamdulillah setelah saya naksi, saya jadi mengenal lebih luas tentang Arab Saudi. Nah, terinspirasi. Setiap saya datang ke tempat yang belum pernah saya lihat, akhirnya saya rekam dan diupload ke YouTube. Pertamanya biasa, nggak ada yang nonton. Terus seperti apa itu. video pertamanya dulu? Dulu tuh tentang kehidupan saya di sini, TKI, suka dukanya kerja di Arab Saudi itu seperti apa. Sampai saya ngeliput orang-orang yang overstay, pulang waktu zaman Presiden SBY kan dulu di bawah jembatan, Om. Yang pengen pulang. Yang mau pulang lewat penjara imigrasi itu. Oh ya? Iya, di bawah jembatan tuh, jalan layang itu dengan suhu yang luar biasa panas 50 derajat Celcius. Saya share ke YouTube dan di situ mulai responnya tuh beragam. Wah, mantap katanya ini. Sampai menemukan sampah mobil. Wah, pokoknya di situ awal mulanya saya mengenal YouTube. Iya. Itu sampah mobil nggak bisa dibawa Indonesia ya? Nggak boleh. Nggak boleh ngimpor mobil Indonesia. Mobil bekas ya. Waktu saya ke sampah mobil itu, saya dapat penumpang. Rumahnya di pinggir sampah mobil. Akhirnya saya berhenti dulu dong. Udah punya naluri YouTube itu. Iya. Wah, konten. Gila, ini ada mobil Porsche
macan. Hmm. Masih kalau di Indonesia itu masih layak Mulus. pakai, masih mulus. Berhenti. Pas bener dong. Mobil yang udah dekil di tengah padang pasir dibuka pintunya, kebuka. Kebuka, dikunci. Apa? Nggak dikunci. Enggak berarti. dikunci, orang dibuang. Terus di pinggirnya ada yang bentuknya kayak GTR tuh apa? Bawahnya GTR tuh. Itu ada mobil Nissan Sport yang di bawahnya GTR dibuka. Nah, disitulah mulai viral video saya. 3 juta subscriber yang tadinya 3.000, ada video saya yang naik sampai sehari 1.800.000 viewers-nya. Nah, di situ naik tuh sampai 28.000. Saya hantem lagi Om Iya, isi ke lagi sampah video. mobil lagi. Iya. Kalau sekarang tahu ada istilah trending gitu ya. Iya. Nggak, karena kerjanya juga bebas soalnya ya. Bebas. Mau kerja, iya oke, Iya. nggak kerja juga nggak apa-apa. Iya. Sampai YouTube itu kan kalau kita ajukan monetize itu kan harus Nah, ada syarat-syaratnya. Cuma Ya, ada syarat-syarat. makanya dulu tuh mas sekarang tuh agak beda. beda, iya. Nah, dulu itu kalau sudah kekumpul $100 baru bisa tarik. Itu Betul, aja syaratnya. Kalau iya. sekarang tuh ada macam-macam tuh, ada syarat subscriber, menit tertonton, jam Betul. tertontonnya berapa. Watch time-nya ya. Mm-mm. Nah, setelah sering ngeliput tentang sampah mobil, ada mungkin 4 video yang jutaan terus tuh viewersnya. Hmm. Nontonlah channel-channel otomotif. Hmm. Nah, makanya singkat cerita setelah terbentuk karakter saya cara opening ketemu dengan Om Fitra. Iya, Om Fitra openingnya kenapa nggak disamain sama Om Fitra ya? Deh? Kan kita harus ini anak muda gitu, kan Om Fitra kan tua. Iya, karena belum nemu yang lain. Oh, belum nemu yang lain. Nah, di situ tuh saya tonton lagi, akhirnya Om Mobi juga subscribernya dulu baru berapa, apalagi yang Om Mobi kalau Moto Mobi channel udah gede. Lama, iya, Om Mobi baru. Iya. Tapi sekarang mirip-mirip lah. Iya. Cuma Om Aman dong gede sekali. Ya, 2 kali alhamdulillah lipat sih. kita. Saya tuh ngefans berat nih sama Om Mobi terus. terang. Ngefans itu kepada yang orang yang lebih terkenal, bukan lebih nggak terkenal. Tapi kontennya itu menarik kok, menarik untuk ditonton, menghibur. Tapi ada edukasinya di situ, ada Harus ada informasinya. edukasi. Iya. Yang penting menghibur dulu, Iya. ya kan? Dan pemersatu bangsa biasanya. Nah, Bangsa. Ini video keluar udah puasa ya. iya udah puasa. Udah puasa. Udah puasa. Jadi tadi kan ada tante Mobi ya. Iya. Ditanya, "Aduh, kalau tante itu gimana sih? Kok apa rasanya Om Mobi bikin konten sama cewek-cewek gitu?" Iya. Iya, saya sebagai konten kreator ya, sama-sama konten kreator karena saya juga di rumah ada istri. Walaupun bukan saya pelakunya, ada orang yang datang ke saya perempuan dan tiba-tiba ngajak salaman dan lain. Istri responnya lain. Nah, ini Om Mobi gitu loh. Ini luar biasa. Saya tadi tanya guys langsung ke Tante Mobi. Tante, ini gimana sih respon Tante Om Mobi? Video yang baru saya lihat tuh di apa tuh? pameran. Ya. Paling enak tuh pameran. Bodoh amat, saya nggak pernah nonton. Nah, berarti istri saya ini jangan Harus bodo nonton. amat, jangan nonton. Iya. Iya. Karena kalau nonton pasti kesal. Iya. Cuma karena dia tahu lakinya nggak apa namanya nggak berani melangkah lebih lanjut, pastinya ya udah. Tapi- Dan gini Om, Iya. kami ngerasa itu istri tetap lebih cantik dibanding semua yang kita godain. Itulah. Iya kan? Dan luar biasanya Om, doa saya dijabah ya alhamdulillah. Pertama yang datang sini kan Ridwan Hanif. Ya. Ridwan Hanif dulu tuh Autonet Max. Autonet Max setelah saya beli CRP Hmm? yang di review yang dibawa pakai towing tuh. Tiba-tiba komen, saya pin tuh. Walaupun mungkin bukan Ridwan Hanif, mungkin timnya. Komen dia sendiri kok megang akun. Oh gitu. Nah, Nah, sendiri. gimana katanya rasanya CRP? Enak, saya bilang gitu bla bla bla. Nah, di situ tuh setelah tidak lama hajian akhirnya dia nge-DM. Saya tanya banyak tentang Om Mobi, Om Fitra. Luar biasanya ini trio YouTuber otomotif. Saya tuh sampai di briefing dulu sama Ridwan Hanif. Tolong dijaga Om Mobi. Maksudnya dijaga jangan sampai sembarangan Foto. Iya. Iya.
Dan luar biasa memang Omobi itu beda guys dengan yang ada di Perkiraan. Iya. Nah, apa bedanya? Bedanya tuh kalau bertiga kan debat. Iya. Yang suka sering ngajak debat tuh ya ini. Ya, Tapi karena di mereka balik pada layar salah. ya Mereka pada salah. kalem orangnya loh. Oh, kalem banget. Oh, Iya. nggak temperamen, nggak itu. Iya. Saya juga sampai Ridwan Hanif tuh percaya nggak ngasih fotonya cuman gini loh. Saya sampai memohon. Sampai enggak gini. Fotonya kayak gimana? Iya. Berapa kali minta ini mau Saya bilang foto. Saya pengen lihat dong muka Om Obi. Ya. Ada nggak? Ya udah saya cari dulu. Ya. Karena kan Om Obinya juga ada kan, Jarang mau ketemu. ya. Heeh. Cuman yang gini. Nah, udah gitu doang. Apalin. Iya gini doang. Allah, itu saya sampai nginget-nginget gitu ya. Tapi memang luar biasa itu. Mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai seterusnya. Amin, amin. Jadi orang yang yang membuat penasaran ke channel Om Obi itu karena tengkorak ini guys. Iya, iya. Tapi nggak penting apa yang dibaliknya sih nggak penting. Iya. Tapi ini video ngomongin Om Alman. Coba nih. Jadi sekarang yang dilakukan apa? Waktu itu kan taksi dengan sambil Iya. ngoten-ngoten. Nah sekarang apa yang dilakukan? Apakah masih naksi? Enggak lah. Hmm. Sekarang saya lebih ke ingin membantu para tamu Allah, salah satunya yaitu Om Obi. Iya. Iya. Sekarang Tapi ini sorry ngomong-ngomong taksi, kami juga pernah naik taksi. serius. Supir Uber waktu itu Oh. di Jakarta. Oh iya, Kita 3 tahu saya. bulan jadi Iya. supir Uber. Pernah ya? Tahu tuh rasanya nggak enak, capek Oh, banget, capek ya Allah. Ini di sini masih enak nggak macet. Iya. Di Jakarta naik Ayla macet-macet, capek sekali. Iya. Nah terus. Jadi Allah menitipkan rezeki lewat YouTube, Om. Hmm. Di saat hidup saya ini benar-benar kegencet. Hmm. Di saat hidup saya hutang 500 juta bagi saya itu gede banget dulu ya. Sekarang juga gede. Iya 500 gede, juta sih. maksudnya dulu lebih gede gitu loh, lebih Ya, oke, gede. oke. Di saat rumah saya mau ditarik sama bank, Hmm. Allah memberikan pertolongan saya lewat YouTube loh. Hmm. Luar biasa dampak dari YouTube itu bukan hanya dari dolarnya saja, tapi merubah semuanya kehidupan saya gitu loh. Berdampak sama seluruh keluarga saya. Nah sekarang itu saya nggak hanya di YouTube, saya belajar berbisnis yang yang bersangkutan, yang mudah dipromosikan di YouTube tuh apa gitu. Alhamdulillah ada. Jadi waktu itu pada saat terlilit utang, YouTube yang menyelamatkan lah. Ya. Iya. Itu melalui apa? Ya AdSense itu. AdSense. Iya. AdSense Arab gede ternyata ya. Iya. Karena Jadi Indonesia tuh AdSense tuh kecil om. saya ini silahkan teman-teman mau komentar apa bebas ya. Yang jelas niat saya bukan untuk ria ya. Saya itu sebelum pulang sampai ngobrol sama istri, itu harus punya mobil. Mobil apa yang kiranya murah tapi meriah. Saya lihat-lihat di channelnya Om Obi, Om Fitra dan Ridwan Hanif. Kata Om Obi itu kalau nggak salah antara R3 terus Avanza, yang enak itu R3. Iya R3 tuh waktu itu lebih enak Iya. sebelum Expander keluar. Nah, saya tuh mau beli R3 dengan YouTube. Tiba-tiba ya tahu sendirilah, dulu itu kan sebelum adanya perang dan lain sebagainya tidak mempengaruhi YouTube ya. Saya malah beli CRV. Oke, lebih bagus dong Iya, itu mimpi aja nggak pernah loh. beli CRV. Itu dampak dari YouTube. Itu Saya- di Indonesia kan? apanya? Beli CRV di Indonesia, kan? lah. Hadiah langsung dikirimkan ke istri di Oh, Indonesia. luar biasa. Bahkan istri aja nggak tahu bahwa saya beliin mobil. Oh. Dari sini ada subscriber ketemu, saya bilang saya mau beli mobil atas nama istri, nanti saya minta KTP-nya, nanti KTP-nya dikirimkan. Tiba-tiba datang tuh mobil ke rumah, surprise. Keren. Nah itu Om,
ceritanya. Jadi YouTube itu benar-benar menyelamatkan hidup saya dulu. Iya, Di saat saya sedang kegencet. Iya. Nah, habis itu sekarang apa bisnisnya? Sekarang adalah bisnis kurma yang tadinya saya bisnis cuman mungkin 40 kilo jadi 200 kilo jadi 1 ton, 2 truk, 3 truk kontainer Waduh, ke Indonesia. waduh, kurma. Bagi kali dikit tuh kurma. Oh boleh nanti tinggal minta alamatnya, nanti dikirim mau kurma apa. Nah, kanan Ramadan semuanya alhamdulillah. Fitra Eri kasih nggak sih? Ridwan Hanif. Itu Fitra nggak usah. Iya, apa namanya, berbagai jenis kurma mentah, kurma alhamdulillah. Mejol ada nggak? Ada dong. Itu paling enak. Iya, jadi kandungan gulanya juga ambar. Kalau ambar kandungan gulanya tidak begitu banyak. Oh, ambar. Cocok untuk orang diet. Oke. Dampaknya loh, sekarang itu kalau dulu kan walaupun matahari terik gini, saya fokus ke YouTube. Tapi sekarang lebih ke saya harus berkembang gitu loh. Jangan di satu arah. Sekarang saya belajar ini buka apa namanya, jasa umroh. Wah, umroh. Oke. Terus Ya, kita baru ketemu sekarang sih. Iya. Kalau gitu kemarin umrohnya. saya hanya melayani subscriber loh. Jadi kalau dia belum subscribe, apa lu nggak subscribe? Nggak boleh. Gitu. Iya, Iya, gitu. harus iya. Dan waktu pertama kali memberangkatkan jemaah 98 orang itu hanya 22 setengah 22,5 juta. hotelnya itu hotel bintang 4. Aman nggak tuh? Oh, nyari saya gampang, ada di YouTube gitu Oh loh. iya sih, gampang. Iya. 22,5 juta murah. Iya. Sekarang berapa? Untuk paket untuk Ramadan itu 33,5 Ramadan. Hotel di Madinah apa? Hotel di Madinah pokoknya bukan bintang 5. Oke. Tapi nyaman. Nyaman, ya. Karena saya di sini Yang guys. penting masih hotel-hotel di situ kan? Iya. Jadi pada intinya gini. Kalau kita datang ke Tanah Suci Mekah, hotelnya bagus nih Om. Hah? Bawaannya pengen tidur aja di bukan hotel. pengen sholat, benar. Iya. Jadi yang harus diutamakan itu, apalagi orang yang belum pernah datang ke sini, fokuskan ibadahnya, Iya. bukan di hotelnya. Iya, nanti hotel terlalu Iya, enak, males keluar hotel. bukan berarti hotel bagus itu tidak bagus maksudnya. Yang penting deket. Iya. Tidak ada hotel yang begitu jauh sih. Iya sih, semuanya walking distance masih Iya. oke. Tapi kalau di total, kalau 5 waktu sholat semuanya balik ke hotel, berangkat lagi masjid, itu ketemu 20.000 langkah sehari itu. Ya, jadi insya Allah setelah karena saya sebelum belajar untuk buka jasa travel itu, saya nginep dulu di hotel-hotel yang saya mau Oh, coba dulu gitu loh. Iya. Masih bisa gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. jujur saya pada diri sendiri. Ya, tapi kan gini bahayanya ya, hotel-hotel di sini. Hotel di sini katanya nih, itu suka membatalkan atau mengubah harga sepihak. Oh, betul itu, jangan kaget ya. Saya kedatangan jemaah 48 orang Gilan ya. Iya. Udah dibayar, kita sudah booking hotel tuh jauh-jauh hari, sekitar hampir 3 bulanan. Oke. Mau check in, dibatalin uang, dibalikin Uangnya langsung. dibalikin. Nah itu cobaan, karena kita di sini Iya. juga karena mukimnya di Mekah, kita banyak kenalan dengan orang-orang perhotelan. Ada Alhamdulillah gantinya. Iya. Iya. Itu ngerinya. Sekarang Iya. ya kadang-kadang bukan salahnya si travel juga ya. Iya. Tapi aduh, tahu gitu berangkat bareng. Tapi kan bisa kan kita custom. Mau Bisa. berangkat nih cuma berlima. Oh bisa. Berlima bisa tolong Mau atur di nggak? hotel apa, mau fasilitasnya seperti apa, misalkan mau pakai GMC atau mobil lebih mewah dari ini, bisa kita kondisikan. Misalkan Mobi nih, umroh itu sebenarnya nih ya, ada tempat yang tidak kalah penting yang harus didatangi kalau menurut saya.
tempat-tempat bersejarah menapak tilas perjalanan Iya. Nabi Muhammad. Iya tuh. Kadang-kadang gini, umroh itu udah copy paste aja. Jalannya ke sini, ke tempat kurma, ke tempat ini, copy paste aja. Kita udah Betul. umroh sekali udah bosen ke jalan Nih, situ lagi. Om Mobi, sekarang saya bawa sebelum terbang, Hah? saya bawa dulu Kenapa nih? ke mall besar yang ada di Jeddah, dekat dengan airport. Saya bawa ke makam Bab Mekah, belanja madu, Iya. ya nggak? Pasar tradisional. Di ngelewat ke Makbarah Hawa, terus Masjid Saya Qisas. nggak boleh masuk tuh. Iya. Ya, tapi kan pernah gitu. Nggak, tapi ada videonya, tenang. Ada Bisa nonton di video. channel dia. Iya. Pada intinya saya ingin membuat perbedaan. Hmm. Jadi umroh itu bukan hanya tentang 2 masjid besar, tapi ada tempat lain yang tidak Yang kalah. bersejarah. Iya. Bisa jadi misalkan Om Mobi mau ke Al-Ula. Apa itu? Al-Ula itu, coba Kang Ilan biar ngomong sedikit lah. Ah iya, dari tadi nggak ngomong. Alhamdulillah, iya. Memang saya juga belum pernah sih kalau Iya. Lah itu terus gimana? belum pernah juga. Iya, Al-Ula itu dulu waktu zaman Nabi Soleh di sana, ya nggak? Iya, ada kaum yang diazab ya. Iya, itu menarik banget. Al-Ula itu jadi destinasi yang sekarang lagi gencar dipromosikan sama pihak ini kerajaan sih. Di sana ada bangunan rumah yang Iya. diukirnya dari batu, Dari batu. tapi dijadikan rumah gitu. Oh. Iya, Menarik juga. Iya. Eh, Nah, jadi gini, jadi semua ini penonton juga bisa kontak langsung. Ini kontaknya ke Om Alman langsung atau ada iya, adminnya? saya tuh ada nomor telepon yang balasnya itu saya langsung. Oh, Entah itu misalkan teman mau hajian, iya. haji tanpa antri. Oke. Terus misalkan ingin jalan-jalan, walaupun tidak pakai travel saya, karena sering nonton video saya, ingin jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah bersama saya juga bisa di kontak langsung gitu. Private city tour ya. Iya. Private city tour. Seru loh kayak gini-gini ngelihat masjid yang biasanya dipakai untuk motong pala. Iya. Tadi sayang kita nggak sholat di sana ya. Iya. Iya. Udah. Kemarin juga kita ajak ke Jabal Khandamah, bisa melihat keindahan Iya. kota Oh, Mekah bagus tuh. sekali tuh Mekah Iya. dari atas. Coba Nggak ada travel lain bawa ke situ. kepikiran nggak Om Mobi? Nggak ada, nggak kepikiran. Dan makanya. itu ada tempat yang lebih menarik dari itu, dengan jalan yang lebih ekstrim. Tapi Waduh. pemandangannya kece badai itu. Waduh. Ya pokoknya kalau misalkan ada keluarga Om Mobi atau teman mau umroh, mau kita kondisikan, mau jalan-jalan, ya insya Allah kita bisa. Langsung aja kontak ya. iya, Kontaknya asal- kemana? DM aja ke YouTube, ke Instagram, ke WhatsApp juga bisa, WhatsApp langsung. WhatsApp langsung. Iya. Rame nanti orang WhatsApp. Selama ini enggak sih. Oh. Walau saya dengan viewers ada 800, tapi yang WhatsApp itu cuman beberapa sih. Ya yang penting kita balas nggak ya. Iya, gitu Kalau nggak aja. penting nggak usah balas. Iya. Nah sekarang jadi ini jadi saudagar ya. Ya alhamdulillah. Dari datang ke Mekah, ke Arab Saudi, Iya. modal dengkul ibaratnya. Iya. Terus dengan jalan Allah, Pada intinya usaha dan usoli dan usaha itu harus balance. Itu penting memang. usul dan Benar nggak? Iya deh. Iya. Kita usaha tanpa ada usoli Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Nggak berkah bisa. hidup itu. Nah, Iya. Usoli dan usaha itu penting. tapi hasilnya tetap milik Allah. Iya. Ya Jadi Allah yang menentukan kita mau Iya. usaha kayak gimana, sekeras-kerasnya bisa saja tidak berhasil. dengan YouTube saya bisa ketemu dengan Om Mobi, keren. Nah, Saya bukan karena di depan Om loh. Saya lakuin ini bener-bener ngefans gitu loh. paling Menarik. bisa. Iya. Orang makanya tadi bilang ngefans itu sama orang yang lebih terkenal. Nggak Jadi bisa tuh gitu, enggak. subscriber 2 kali lipat kita. Saya sama Om Fitra itu bener-bener nanyain tentang Om Mobi. Om Fitranya acuh, yang jawab istrinya. Om Mobi itu suaranya nggak gitu loh katanya. Bener, waktu pertama ketemu, halo, apa kabar?
Oh kok beda ini, bukan orangnya gitu. Iya, apalagi kalau udah di dubbing gitu kan. Halo YouTube. itu ini karena mikrofon kan dekat. Iya. Halo itu. Ya, ini Iya. sini beda suaranya. Anyway, ya itu mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat Anda ya. Bukan penyemangat Anda untuk ayo datang ke Saudi Arabia. Bukan. Mengadu nasib. Enggak. Kita harus kerja. Iya. Ya usaha terus. Cari kesempatan, jangan menyerah. Iya, apalagi di zaman digital seperti sekarang, internet itu jangan dijadikan hanya untuk ajang Hiburan saja. hiburan, Iya. pamer hiburan. Iya. Janganlah, kita manfaatkan untuk nyari Iya. cuan. Ya. Pamer tuh apa ya? Kayak beli mobil mulu gitu ya. Ya kalau Gak apa-apa, enggak. sekarang nggak hanya beli kok, jual juga. Iya. Iya, saya insya Allah sih Om ingin main ke Omobi tuh menarik. Memang saya ikutin orang 3 ini ya. Kapan ke Jakarta? Ayo main ke Insya markas Allah, Mobi. iya insya Allah saya lebaran di Indonesia. Lebaran ya, bener ya. Pada intinya selalu kerja keras lah Om. Kerja keras. Kerja keras. Saya sebagai TKI yang tidak pernah enggak pikiran dikenal banyak orang banyak ya. Dikenal orang banyak, tiba-tiba di saat turun dari pesawat Orang minta foto. pekerjanya bahkan pramugarinya ini yang ada di YouTube. Iya, Dulu iya, ya iya. saya yang sama pramugari. Iya, iya, Foto. iya. Pramugarinya minta foto loh. Iya. Enggak, ini pengalaman cerita saya yang selalu saya ingat. Gue ini siapa ya orang minta foto? Enggak ngeh. Iya, itu. Bayangin aja seorang TKI Makanya. Om. Kalau pakai topeng, ceritanya nggak begitu. Nggak ada yang kenal. Tapi Om, setelah saya jalan dengan Om Mobi, Hmm? dipikir-pikir enak juga nih jadi Om. Iya. Jalan di Masjidil On Haram. off aja. Iya. Jalan di Masjidil Haram, nggak ada yang ngeganggu gitu kan. Nggak ada yang minta foto. Iya. Kalau Om Fitra tuh masih banyak kan? Allah, kemarin saya jalan sama Om Fitra. Nah, Baru gini, Kang Alman, ini YouTuber yang suka mobil. mobil. Gitu. Pokoknya nggak Ada mobil jadi-jadi. tuh, Ya. satu mobil bis turun tuh. Minta foto. Satu bis dipoto sama kita berdua, Allah nggak jadi. Jadi nggak punya privacy. Iya, nggak punya privacy. Jadi aman, masih bisa kemana-mana tanpa orang tahu ini siapa. Iya. Ya kan? Thank you Om Alman. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk Anda semua Iya. ya. Semangat kerja intinya. Kerja, jangan malas dan atur keuangan itu sepintar kita, sebisa kita. Jadi hasil kerja itu jangan hambur-hambur, pada intinya gitu. Kalau beli mobil boleh lah. Kalau beli mobil kan untuk kebutuhan. Kalau buat hobi, Oh, kalau uang udah lebih kenapa tidak? Yang penting bayar pajak. Ya kan bagus. bayar pajak dan nggak pakai duit orang tua belinya. Ah, Mobil orang tua. iya. Mantap. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Sobi apabila belum beriku dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami. Semangat masuk Instagram. Aman, Kang Irlan. Terima kasih telah menonton.